Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cak Ahmad Fahidi, di channel Ngopi-Ngopi. Oke. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk editor di OJS 3, editor jurnal di OJS 3. Oke, ini saya akan jadikan sebuah praktek di Journal of Islamic History, jurnal saya sendiri. Saya pakai akun teman saya sebagai editor, Mr. Joe ya. Oke, coba kita mulai dari awal. Kita masuk ke beranda journal.nurscience.institute.id, next PHP JH login. Kita login di sini ya. Login, silahkan login dengan username dan password yang teman-teman bikin sebelumnya di JH. Kita login. Nah, disinilah teman-teman nanti akan menghadapi artikel yang telah ditugaskan ke teman-teman. Nah, ini beda. Jadi kalau saya login pakai akun saya sendiri sebagai journal manager, coba misalnya di sini ada AFID, maka seluruh artikel itu akan muncul. Nah, ini ada 2 artikel yang belum saya tugaskan ke teman-teman. Nanti ini tinggal saya tugaskan, misalnya saya pilih salah satu ya. Misalnya sign. Nah, ini kita cari jurnal editornya itu siapa. Oh, maaf teman-teman, itu sebagai section editor. Nah, jadi tinggal saya pilih. Saya misalnya tugaskan ke Nur Rohim, nanti akan muncul di beranda Nur Rohim seperti akunnya akunnya Mas Cuma tadi yang saya pakai. Oke, itu ya. Jadi yang muncul di beranda itu hanyalah artikel, di beranda teman-teman editor semua itu hanyalah artikel yang telah ditugaskan kepada teman-teman. Makanya memang di OJS 3 ini kita juga harus bisa kerja secara online ya, secara terus menerus. Oke, saya keluar dulu dari akun saya sebagai journal manager. Nah, saya akan kembali masuk login via editor. Saya pinjam akunnya Mas Cuma. Nah, di sini kita tinggal klik ketika sudah masuk di sini. Kalau yang mau kita lihat archive, yang ini hasil kita editor itu belum ada. Nah, ini kita akan muncul di sini. Misalnya, coba kita lihat ini. Nah, ini bisa misalnya ya, ini kita ini ada banyak tombol di sini, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah proses. Yang pertama ini masih proses submission, terus baru kedua masuk ke review atau masuk ke copy editing, baru production, dan baru publish. Kalau sudah masuk production itu masuk di publish. Nah, yang pertama di meja pertama, editor itu biasanya ngecek naskah dulu. Ini kita klik naskahnya. Nah, kita akan simpan ya. Kita akan simpan dan akan muncul di sini, kita buka. Biasanya editor itu ngecek dulu pertama sesuai enggak dengan skupnya. Nah, ini ya, misalnya. Nah, ada catatan, tinggal kita kasih catatan di sini. Kasih komen. Misalnya, oh ternyata tolong judulnya ternyata ketika dibaca judulnya tidak sesuai dengan dengan lingkup kita ya, dengan lingkup kita. Silahkan upload misalnya, atau kita cek, wah ini udah bagus. Kalau udah bagus nggak usah dikomenin, berarti
cukup misalnya gini. Nah, nggak usah di komen, ini tinggal kalau misalnya sudah kita apa udah sepakat nih, uh, udah sepakat untuk itu, untuk apa istilahnya, wah ini artikelnya udah bagus, kita terima, berarti nanti kita tinggal kirim, jangan lupa kirim send to review. Tapi saya akan pasti jurnal itu nggak ada yang langsung diterima, kalau terutama ini, kalau untuk pertama mungkin langsung akan diterima, tapi untuk selanjutnya kan pasti akan pengecekan naskah itu juga di sini. Maka kita kembali ke yang tadi, yang ini ya, kita kasih editing dikit lah, misalnya komentar misalnya ya, kita kasih komentar, anggap saja tolong judulnya diperingkas, misalnya ini misal ya, misal oh jangan ini, maaf, delete aja, abstrak aja, abstrak. Nah ini abstraknya 332, sedangkan abstrak itu minimal 150 sampai 300, tidak boleh lebih dari 300 kata itu ya, abstrak. 150 sampai 300 kata. Nah, itu abstrak, makanya karena di sini lebih, maka kita kasih komen abstrak terlalu panjang. Nah, ini terus yang kedua, misalnya kayak gini. Nah, biasanya terkait kerja editor itu biasanya berkaitan dengan hal teknis ya, berkaitan dengan teknis, format, sampai ngecek plagiasi. Nanti kalau sudah ada misalnya penulisan sesuai apakah sudah sesuai dengan selingkung, apakah sesuai dengan kajian sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu tugas editor. Kalau reviewer itu ngecek bangunan konsepnya, itu reviewer. Teorinya semacam apa, gap analisisnya semacam apa. Jadi komentar konseptual itu ada di tanggung jawab reviewer. Tanggung jawab editor itu hanya dari hal-hal yang berbau teknis. Oke, kita cukupkan contoh di sini. Sip. Kita save. Ini kan kita sudah edit. Nah, lalu masukkan discussion di sini ya. Kita untuk apa? Untuk istilahnya misalnya kita kasih judul, tolong edit naskah Anda sesuai dengan catatan dalam file. Nah, baru di sini select file yang telah kita apa? Mana tadi ya? Bukan. Oh, maaf. Maaf, salah, bukan di sini, bukan select file, tapi upload file ya. Upload file, kita misalnya apa ya, artikel teks lah, kita misalnya upload file.
ini, mana kita cari yang kita edit tadi ini, kita upload. Nah kalau sudah, continue, complete. Nah ini kalau sudah selesai, klik OK ya, klik OK. Nah di sini akan muncul koreksi editor ya, editor ini akan muncul, dan ini yang saya yang ngasihkan ke Juma, share ke Juma, akan muncul di sini. Ini akan juga muncul di beranda penulis. Nanti setelah membaca ini, penulis juga akan istilahnya ngupload versi revisiannya di sini. Nah kalau misalnya sudah selesai, silahkan nanti send to review. Yang mana yang mau di send? Yang ini biasanya nanti muncul. Kalau yang revisi ini akan muncul di sini, tetap send to review. Oke. Nah disitulah. Nah kalau sudah muncul di review, di sini ronde 1, nanti tugas teman-teman itu adalah add reviewer. Siapa yang akan kita masukkan sebagai reviewer ya. Sebelumnya sudah ada misalnya, tapi reviewer yang saya masukkan itu belum saya bikinkan akun. Biasanya akan muncul di sini reviewer ini siapa aja, kayak tadi nama editor itu akan muncul. Maka nanti tinggal klik select reviewer dan akan muncul di sini, dan itu sudah menjadi tanggung jawab reviewer. Kalau reviewer sudah ini di sini akan diskusi antara reviewer dengan author, dan juga bisa juga reviewer dengan author, editor juga bisa masuk di situ. Nah file revisi itu akan muncul di sini ya, akan muncul di sini. Oke, nanti itu akan prosesnya, baru setelah itu atau request revision atau accept submission. Sebenarnya editor itu memiliki tanggung jawab menolak atau menerima naskah. Pilihannya ada 3, request revision, atau langsung disetujui, atau decline submission gitu ya. Berarti langsung aja kita misalnya accept submission. Nah artinya nanti ini akan masuk di author. We have result and decision regarding your submission to journal of selection. Our decision is to accept submission. Kita select review, record, jangan lupa record biar terekam secara OJS. Oke, itu sudah masuk, dan baru masuk ke copy editing. Copy editing itu apa? Copy editing itu nanti ketika file itu setelah diedit semuanya ya, di sini upload select file, misalnya di sini ini terutama yang sudah di layout ya, yang sudah di layout. Nanti kalau di sini, nah ini proofreader di sini. Copy editing itu kita layout dulu sesuai dengan template, baru nanti kita upload di sini. Kalau sudah diupload, send to production. Kalau sudah production, nanti kita tinggal Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Selanjutnya nanti kita akan memproses bagaimana dari copy editing hingga production. Saya siapkan dulu filenya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.